Terungkap satu hal yang paling bikin Orba ketar-ketir pada zamannya nih guys. Tidak lain adalah mimbar bebas Megawati. Gimana ceritanya? Waktunya kita kasih paham. Seneng deh Gen Z makin terbuka sama politik. Bahkan yang ikut demo UU Pilkada kemarin mayoritasnya anak muda. Sekarang juga udah banyak nih anak muda yang menyampaikan aspirasi lewat diskusi terbuka. Padahal pas zaman Orba mah jangan harap nggak bisa sebebas itu guys. Faktanya pada zaman itu nggak ada kebebasan berpendapat. Dulu nih, masyarakat kalau mau bersuara lewat demo, pasti izinnya nggak dikeluarin. Pada Juni 96, PDI menggelar kongres luar biasa di Medan. Karena campur tangan Orba, PDI terbelah hingga melahirkan kubu Ibu Mega dan kubu Suryadi. Yang dapat dukungan dari rezim alias pemerintahan Orba sih kubunya Suryadi. Tapi pengurus dan simpatisan PDI se-Indonesia justru loyal ke Ibu Megawati. Bahkan saat itu banyak anggota PDI yang rela mati untuk Megawati. Sampai di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dikenal dengan adagium pejah gesang derek Mbak Mega. Selain itu, dukungan untuk Bu Mega juga berduyun-duyun datang dari masa akar rumput, simpatisan PNI sampai para Soekarnois. Di masa-masa itu juga muncul sebutan PDI sebagai Partai Sendal Jepit alias partainya wong cilik. Pertengahan Juli 96 santer kabar kantor PDI mau diambil paksa kubu Suryadi nih guys. Tapi Bu Mega dan pendukungnya tidak diam. Karena protes turun ke jalan dilarang keras oleh rezim otoriter Orba. Sebagai gantinya, kubu PDI Pro Mega bikin mimbar demokrasi Megawati setiap hari di halaman kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Mimbar demokrasi itu berupa panggung kecil di mana para pendukung Bu Mega, elemen masyarakat, dan tokoh pro-demokrasi memakai mimbar untuk berorasi, mengecam rezim yang otoriter dan melakukan pembungkaman pada hak berdemokrasi. Setiap harinya, mimbar itu rame dan penuh banget orang. Gak cuma mengutuk intervensi pemerintah terhadap PDI, tapi juga mengkritik Soeharto, difungsi ABRI, dan sistem politik Orba yang mematikan nalar demokrasi dan menuntut reformasi. Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 96, Titik Balik Perlawanan Rakyat, mencatat mimbar tersebut dibenci ABRI dan polisi. Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung bahkan menuduh mimbar tersebut sebagai makar PKI. Namun tudingan itu dibantah dengan berani oleh Bu Mega. Toh kegiatannya nggak ditutup-tutupin dan nggak ada agenda makar perang Bu Mega. Mimbar demokrasi sempat bubar setelah kubu Suryadi dengan backingan pemerintah dan kelompok tertentu menyerbu markas PDI, menimbulkan korban luka dan korban tewas dari masa pro Mega dan pro demokrasi. Masa sempat kembali menggelar mimbar bebas di kolong jembatan layang kereta api dekat stasiun Cikini. Sampai akhirnya kerusuhan membesar di Jakarta dan peristiwa kelam itu dikenal dengan Kuda Tuli atau kasus 27 Juli. Peristiwa penyerbuan kantor PDI itu disebut banyak tokoh sebagai salah satu pelecut terjadinya reformasi yang menggulingkan rezim Orde Baru dan mengembalikan alam demokrasi ke Indonesia. Coba tanya kakek nenek atau ayah ibu kalian, siapa tahu ada yang jadi bagian dari sejarah besar ini. Panjang umur perjuangan, ingat selalu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Merdeka!